awalnya Maira bikin project Waste House ini selain untuk tugas ya, tapi dengan konsep yang semenarik ini dan konsep yang bisa aku bilang tuh cukup rumit dan cukup punya makna gitu ya. Awal mula aku bisa bikin project ini nih, aku tuh waktu aku magang di Bali, kebetulan aku magang di fashion brand yang mereka itu konsepnya sustainable. Jadi mulai dari pilihan bahan, produksi itu benar-benar mereka pikirin gimana dampaknya nanti ke bumi ini. Terus aku waktu itu lagi brainstorm project akhir dan bentrok sama magang aku. Kebetulan kakak magang aku tuh nyaranin, coba kamu lihat ini ada brand dari Bandung, mereka itu ngolah limbah kopi jadi produk fashion. Mereka tuh ngolah jadi tas, jadi dompet gitu kan. Waktu aku cek Instagramnya, kebetulan banget mereka itu lagi bikin pameran di Bali. Kan di Bali kan sering ada pameran seni gitu kan, terus mereka itu showcase produknya itu di waktu itu di Uma Seminyak kalau nggak salah. Oh, jadi kamu itu waktu itu sempat magang, itu di Bali Sempat, magangnya. iya. Oh, oke. Terus sama kakak magang aku diajak ke sana karena kebetulan dia jadi speaker di event itu. Sekalian aku lihat produk-produknya mereka. Tapi sayang banget pas aku ke situ, owner si brand ini nggak di lokasi Oh, gitu. oke. Tapi aku sempat ngeliat produknya ini, aku ngeliat materialnya, terus aku baca kayak brosurnya gitu kan. Mereka itu ngejelasin kalau ternyata limbah kopi ini bisa diolah jadi banyak hal dari ampasnya sendiri itu. Jadi Kak Cika suka kopi. Suka, Iya, sebagai suka banget. pencinta kopi kan kita kira yang bisa diolah tuh cuman si kopinya ini buat jadi bubuk kopi. Ternyata dari ampas kulitnya itu bisa diolah juga. Dan juga setelah aku jalanin project ini, aku research ternyata kalau di Indonesia itu limbah kopi itu ternyata banyak yang belum diolah sampai habis. Jadi masih banyak yang numpuk di TPA. Terus Oke. aku browsing ternyata dampaknya itu buruk banget buat bumi. Jadi si limbah kopinya ini kalau menumpuk di TPA dia itu bisa ngeluarin gas metana yang 28 kali lebih besar daripada ini pemanasan global dari efek rumah Oh, oke. kaca. Jadi nggak dia pengaruh banget ke tanah sekitar, terus mengaruh ke perubahan iklim. Jadi aku mikir seeman itu limbah kopi bisa diolah tapi dibiarin aja. Akhirnya aku coba buat beraniin eksperimen, aku pakai material ini buat bikin si produk sepatu ini. Dan kalaupun misalnya berhasil, mungkin nggak cuma aku berhasil bikin brand, tapi mungkin juga inspirasi anak muda di luar sana buat berkarya pakai ini bahan-bahan limbah gitu. Akhirnya Waste House itu muncul ya dari Iya, keresahan kamu awalnya, kok sayang banget ya iya. limbah-limbah kopi yang seharusnya bisa diolah tapi kayak cuma dibiarin aja gitu kan, sayang banget gitu. Nah, sampai akhirnya menemukan nama Waste House. Itu artinya apa tuh sebenarnya, Mai? Kalau dari nama sendiri, waste house itu dari dua kata. Waste, aku plesin pakai Z, waste, sama house yang artinya limbah dan rumah. Aku gabungin itu, aku terinspirasi dari kata warehouse yang artinya gudang. Oh, oke. Ya, jadi secara nggak langsung waste house itu artinya rumah limbah. Jadi Aku pinginnya dari aku bikin brand ini, waste house yaitu rumah limbah, aku pingin untuk berkarya melalui fashion brand ini untuk bikin brand yang bisa ningkatin awareness masyarakat sekitar. Kalau misalnya ada permasalahan limbah kopi itu, jadi aku tunjukin melalui produk fashion ini. dan terus sampai akhirnya produk-produk fashion ini muncul. Ide kreatifnya dari mana tuh, Mai? Ide kreatifnya awalnya dari aku research dari beragam research ya kak ya. Ini sendiri aku bikin kalau stylenya aku terinspirasi dari style personal aku sendiri. Ada unsur gotiknya juga. Lalu aku browsing tren yang lagi bener-bener trendy di tahun lalu itu Y2K, Back to 2000. Oh, oke. Iya, jadi yang Y2K. style sepatunya platform tebel-tebel gini. Terus juga aku kombinasiin style gotik ini sama style streetwear. Kebetulan di streetwear aku ambil aliran dari street artnya, graffiti. Kalau Kak Cika bisa lihat di sini, dia ini kayak dari benang-benang ini aku buat kayak graffiti kan. Kalau graffiti kan biasanya dia kayak ada lelehan spray paintnya ya. Aku inspirasinya aku ambil dari situ. Terus kenapa aku pilih graffiti? Karena dari tujuan aku kan untuk ningkatin awareness. Jadi aku pengen orang-orang tuh tahu permasalahannya melalui produk ini. Gimana caranya itu aku ambil graffiti. Dari graffiti itu orang-orang kan kalau buat graffiti itu kan biasanya nggak cuma kata-kata atau gambar doang kan. Biasanya itu ada maknanya. Aku search itu ternyata orang-orang zaman dulu itu pakai graffiti buat nunjukin rasa mereka tentang kayak keadaan di masa itu. Mungkin kayak permasalahan politik atau Wow. environment. Jadi aku pakai di produk aku juga. Aku Sedetail ambil, itu ya, Mai ya? iya, kalau bisa dilihat di sini kan kayak ada Iya, tulisannya gitu,
ada Start tulisan-tulisan. human change. Iya. Jadi kayak misalnya ini nih, satu pasang ini tulisannya, pesannya yang stylenya mungkin graffiti gitu ya Maya. Iya. Itu stop climate change nih kayak gini. Ini Sedangkan matchingan kalau sama itu yang ini. ya Start stop human change gitu. Wow. Sedetail itu ya Mai. Iya, harus detail Sedetail banget, itu ya konsepnya ya. Terus dari yang proses kreatif awal tuh Mai sampai akhirnya kan kamu bikin desain, terus Iya. ngajuin ke dosen, terus di approve gitu kan ceritanya. Sampai akhirnya kamu nemuin proses pencarian vendor nih Mai, itu gimana tuh? Sampai akhirnya menemukan ya Madamia Custom dan kita bisa kenal Iya. gitu. Awalnya tidak semudah itu. Yang namanya produksi sepatu custom di Surabaya tuh bener-bener dikit banget. Emang, Iya betul. kan. Kebanyakan pun kalau misalnya nyari di Instagram itu ternyata mereka udah nggak diurus lagi bisnisnya gitu. Sempet Maira waktu itu mau bikin sampel custom ke satu orang bisnis ini. Maira datang ke tempatnya langsung kan, karena mungkin kalau lewat online kan nggak enak Gak ya enak, Kak. betul, emang harus Langsung datang. Maira bawa desain Maira, terus waktu itu Maira sempet ngeliatin materialnya, terus dia juga nunjukin sepatu produk hasil dia gitu kan. Terus Maira ajuin gimana kalau misalnya bikin sampel ini untuk kurun waktu yang segini apa bisa. Dia langsung yain bisa. Dan pas Maira tanya apa bisa di DP dulu, dia bilang langsung dilunasin, dia bilang gitu kan. Maira udah yakin berarti kan kayak oh berarti udah oke ini. Terus Maira tunggu karena Maira juga ngejar deadline nih. Maira nyariin terus orangnya. Ternyata sama mereka itu nggak dikerjain Kak. Jadi nggak dikerjain tapi mereka udah payment sampai akhirnya udah deadline H-1 itu baru bales. Kebetulan katanya orangnya sakit. Akhirnya pun waktu itu untung aja cuman disuruh bikin mock-up dari dosen Maira. Akhirnya karena itu Maira bikin dalam semalam mock-up bukan dari kulit tapi dari kain perca gitu. Maira buat dijahit gitu kan. Terus platformnya ini pun Maira pakai gabus, dikasih lakban gitu. Iya, untung aja cuma masih mock-up ya. Iya, mock-up. Abis itu Maira bener-bener desperate banget nyari di mana ini. Terus Maira ingat lagi waktu itu sempat ketemu tim Damia. Iya. Pas Maira jadi panitia fashion show yang 2 tahun yang lalu. 2023 ya. Iya. Maira jadi panitia, kebetulan karena Maira nggak inget karena soalnya yang pegang bisnis card itu teman Maira. Akhirnya Maira tanya, kamu bukannya waktu itu nyimpen ini bisnis card buat custom sepatu? Oh iya, terus kemudian Maira chat online kan, Maira langsung ke Kak Cikanya. Iya, langsung ke owner, bukan ke admin ya. Kebetulan ternyata deket banget sama rumah. Sama rumah, iya. Akhirnya langsung nyamperin aja deh, langsung nyampein desainnya. Dan akhirnya cocok, karena bener Kak Cika responsif banget kan sama desain aku, nggak cuman ngeiyain doang, tapi juga ngasih saran gitu. Tapi by the way yang tadi itu sama tukangnya itu yang akhirnya nggak jadi, tapi duitnya balik kan, Mai? Balik sih Balik Kak. Kalau nggak balik aku samperin lagi rumahnya. Emang kayak gitu sih ya teman-teman, kalau yang namanya sepatu itu memang agak berbeda dengan produk fashion lain karena sepatu itu sangat, ya bisa dibilang sangat rumit ya Mai. Bener. Tukangnya untuk mengerjakan bagian upper sama bagian sole guys, itu aja tukang yang berbeda. Jadi di tukang upper kalau misalnya di dunia persepatuan itu ngomongnya tukang cup ya, jadi bagian ini tuh upper atau cup gitu. Terus kalau misalnya tukang sole itu yang bagi naikin sole, dan sole-nya itu juga kita bukan pabrikan ya, semuanya handmade, itu pakai tangan teman-teman. Jadi memang serumit itu Mai. Nah ketika kamu tahu bahwa bikin sepatu itu rumit, nah kenapa kamu nggak beralih aja, udah deh aku bikin baju aja gitu, aku sudah desperate gitu misalnya kayak gitu. Nah kenapa kamu tetap kekeh, tetap persisten, aku pengen bikin sepatu? Kalau buat aku sendiri, kalau dari jurusan fashion ini dari awal sampai pertengahan itu kan selalu bikin baju Kak. Ada pun bikin aksesoris tapi cuman beberapa gitu kan. Jadi aku dihadapin sama baju. Terus bagi aku mungkin tugas akhir nih, ibaratnya tahap akhir aku berkarya di jurusan aku milih untuk pengen kasih kayak personal touch aja. Aku pengen bikin karya yang bener-bener aku banget. Apalagi kalau misalnya aku bikin baju pun, aku tuh udah dikelilingin teman-teman aku yang bener-bener experience banget, udah talented banget dalam bikin baju tersebut. Aku juga pengen bikin karya yang menurut aku worth it dan juga autentik, aku banget gitu. Akhirnya aku mikir apa yang aku suka gitu. Akhirnya aku milih untuk ngerjain si sepatu ini. Padahal sepatu rumit loh Mai. Iya. Tapi apa yang membuat kamu kekeh gitu loh? Karena aku bener-bener suka aja Kak, aku pengen nyoba gitu. Apalagi karena aku udah dikenalin sama material si limbah ini, dan kebetulan dosen aku waktu itu juga udah milih dari antara 3 topik sebenarnya. Dosen aku yang paling milih buat lanjutin sepatu ini. Soalnya kalau dilihat-lihat juga di Indonesia itu belum banyak gitu yang bikin produk apalagi dari limbah gitu kan. Kayak aku tertarik aja. Jadi
mungkin bukan cuman buat jadi project tugas akhir aku aja. Jadi mungkin dari sini mungkin bakal reach out orang-orang di luar sana buat Betul. bikin produk dari limbah Iya, juga. iya. Karena memang konsepnya tuh keren banget sih, detail, unik gitu kan, dan juga in the end ada pesan-pesan positif, yaitu Iya, kita harus mencintai bumi, kita harus bener, mikirin kalau misalnya kita bikin produk fashion sebisa mungkin kita mengurangi limbah kan seperti itu ya bener. Maya. Proses pas waktu kamu mewujudkan karya-karya ini kan penuh dengan drama ya Maya bisa dibilang. Bener. Jadi dari akunya sendiri nih teman-teman ya untuk kerjain project Myra itu sempat mau mundur Mai. Karena kayak ya ampun ini mungkin nggak ya gitu loh karena dari kulit limbah kopi ini memang susah banget untuk Iya, dari ditekuk-tekuk, susah bahannya banget sendiri. untuk disesuaikan apalagi project ini itu kan juga melibatkan tukang-tukang sepatu yang memang proses penaikan sole-nya itu kan memang handmade gitu loh. Jadi sempat kita kesusahan Mai dan sempat kayak ini lanjut gak sih gitu dan ingat gak sih di beberapa pertemuan tuh yang aku kayak bilang Mai aku kayaknya pengen ngomong sama kamu tuh sebenarnya pengen udahan aja gitu. Aku udah feeling sih Kak, aku udah takut sih ini jangan nyerah. Iya, itu sebenarnya kayak gitu karena kayak aku percaya nggak percaya gitu tapi ya untungnya Myra sebagai customer juga menurut aku bisa bisa bersinergi gitu loh jadi kita kita benar-benar bekerja bareng tuh bahkan ada beberapa kesulitan-kesulitan nih ya teman-teman kayak misalnya bordir-bordirnya ini ya ini kan harus dibordir nih Iya, teman-teman itu nggak itu harus kerjanya double-double jadi bahan dibordir dulu terus iya. dibalikin dimal dulu kemudian dibordir dulu diambil sama Myra terus ntar dibalikin dan Prosesnya bordirnya bermacam-macam betul banget. dan bordirnya ini benar-benar tadinya ukurannya ya Maya kita Iya, kan sempat ngulang beberapa iya. kali kayak gitu nah itu sepersistens itu. Ya karena aku pengen banget ngewujudin si brand ini dari konsepnya itu. Terus juga aku lihat Kak Cika sendiri juga kayak yang selalu ngasih saran ke aku buat oh ini gini 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 aku jadi kayak terinspirasi gitu Oke. loh. Kalau Kak Cika se-passionate itu aku juga bakal se-passionate Oke. itu.